Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wantina Wangsari dengan NIM 190321100094. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil dari mini riset saya, yaitu tentang studi kelayakan bisnis pada usaha tempe Ibu Munfatin. Terdapat 8 poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu profil usaha, yang kedua adalah aspek teknis, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajerial dan organisasi, yang kelima aspek lingkungan, yang keenam aspek finansial, yang ketujuh aspek hukum serta legalitas, yang kedelapan aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang profil usaha, di mana lokasi usaha ini berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban, tepatnya di RT 2 RW 1. Usaha ini didirikan oleh Ibu Munfatin pada tahun 2017, dan usaha ini memproduksi salah satu produk pangan yaitu tempe. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang aspek teknis. Pada poin pertama yaitu lokasi usaha. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa lokasi usaha ini berada di Desa Kedungrejo, Kecamatan Pelumpang, Kabupaten Tuban. Lokasi usaha berada di pemukiman warga dan masuk ke jalan setapak. Namun, lokasi tersebut tidak begitu berpengaruh terhadap pemasaran dari tempe Ibu Munfatin, karena pemasaran dilakukan di pasar dan letak pasar dengan lokasi usaha sangatlah dekat, sehingga di sini dapat dikatakan bahwa lokasi usaha sangat strategis dengan tempat pemasaran. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan tempe ini adalah kedelai impor, di mana kedelai didapatkan dari supplier yang ada di Bojonegoro. Jarak lokasi usaha dengan tempat bahan baku sekitar 20 km. Namun hal ini tidak menjadi masalah karena Ibu Munfatin tidak perlu datang ke tempat pemasok, karena pemasok langsung mengirimkan kepada Ibu Munfatin, yaitu proses pembuatan dari tempe. Yang pertama yaitu merendam kedelai selama 3 jam, kemudian direbus dan ditiriskan. Setelah itu direndam kembali selama 1 malam. Untuk keesokan harinya, setelah direndam ditiriskan, yaitu dilakukan penggilingan menggunakan mesin pemecah kedelai. Setelah kedelai digiling, kemudian dicuci kembali. Setelah itu dilakukan peragian yaitu menggunakan ragi basah. Setelah kedelai diragi, proses selanjutnya yaitu pengemasan, yaitu dengan menggunakan plastik yang sudah dilubangi. Setelah proses pengemasan selesai, proses yang terakhir adalah penataan tempe di widik atau di kayu yang disusun, dan proses fermentasi terjadi selama 2 hari 2 malam. Layout atau desain tata letak yang digunakan pada usaha tempe Ibu Munfatin ini adalah jenis layout proses, di mana layout proses berkaitan dengan proses pembuatan yang masih tergolong rendah, seperti mesin dan alat yang dikelompokkan bersama. Tata letak ini sesuai dengan usaha tempe karena volume dari produksi yang masih skala kecil dan metodenya juga masih secara tradisional, serta lokasi pengolahan yang masih terpisah-pisah. Selanjutnya yaitu pemilihan alat dan teknologi, di mana alat dan teknologi yang digunakan dalam proses pembuatan tempe masih tergolong sederhana, yaitu proses perekatan masih menggunakan lilin. Untuk teknologinya baru memiliki 1 mesin pemecah biji kedelai. Untuk teknologi yang di luar produksi yaitu telah menggunakan media sosial untuk kegiatan pemasaran. Aspek selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran. Untuk permintaan pasar, di mana tiap tahun Ibu Munfatin mengalami peningkatan, yaitu pada tahun pertama dan kedua. Selanjutnya permintaan stabil, di mana pada tahun pertama Ibu Munfatin hanya memproduksi 12 kg kedelai. Namun pada tahun ketiga Ibu Munfatin mampu memproduksi 60 kg kedelai pada tahun 2019, sampai dengan tahun sekarang masih memproduksi 60 kg kedelai dalam 1 hari. Selanjutnya untuk pesaing yang dimiliki oleh Ibu Munfatin terdapat 8 pesaing yang menjual produk yang sama yaitu tempe. Pesaing tersebut dapat dijumpai di Pasar Prambon Wetan yang merupakan tempat pemasaran dari Ibu Munfatin. Selanjutnya yang ketiga, produk. Usaha dari Ibu Munfatin ini merupakan usaha produksi tempe. Mempunyai 2 kemasan yaitu kemasan kecil dan kemasan besar. Untuk ukuran ini dapat berubah sesuai dengan harga bahan baku yaitu kedelai. Untuk kegiatan promosi, Ibu Munfatin melakukan 2 cara, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung, yaitu menggunakan media sosial. Di mana secara langsung Ibu Munfatin langsung menawarkan produknya kepada konsumen dan membuka lapak di Pasar Prambon Wetan. Sedangkan untuk media sosial, Ibu Munfatin memanfaatkan media aplikasi WA untuk menerima pesanan dan juga promosi. Selanjutnya harga. Harga dalam produk tempe ini yaitu terdapat 2 macam, yaitu Rp1.000 dan Rp2.000. Rp1.000 untuk kemasan yang kecil dan Rp2.000 untuk kemasan yang besar. Untuk harga yang diberikan kepada tengkulak memiliki harga yang berbeda lagi. Untuk proses distribusi dilakukan secara langsung dan melewati perantara dari pedagang ecer atau tengkulak. Selain itu, Ibu Munfatin juga menerima jasa delivery order, sehingga di sini terdapat 2 saluran pemasaran.
Selanjutnya yaitu aspek manajerial dan organisasi, di mana usaha ini memiliki struktur organisasi yang sederhana, yaitu organisasi garis atau lini. Dalam usaha ini tidak terdapat divisi atau bagian-bagian tertentu, karena karyawan hanya dibutuhkan pada proses pengemasan saja. Untuk gambaran dari struktur organisasi dapat dilihat pada gambar di atas, di mana Ibu Munfaatin menempati posisi paling atas sebagai pemilik usaha. Untuk kualifikasi tenaga kerja tidak terdapat kualifikasi khusus karena perekrutan tenaga kerja pada usaha Ibu Munfaatin ini berasal dari tenaga kerja dalam keluarga, yaitu kerabat atau sanak saudara. Ibu Munfaatin mengajak keluarga atau kerabatnya untuk membantu dalam proses pengemasan tempe. Sedangkan untuk sistem pengupahan dan pelatihan, untuk sistem pengupahan dilakukan secara per hari, di mana satu hari satu orang 20.000 dan tidak ada pelatihan khusus. Namun Ibu Munfaatin memberikan pengarahan kepada karyawannya tentang bagaimana mengemas tempe yang baik dan benar. Kemudian dari aspek lingkungan, berdasarkan pemaparan dari pemilik usaha bahwa limbah yang dihasilkan dari usaha ini ada dua macam. Yang pertama yaitu limbah air rendaman kedelai, yang kedua yaitu limbah bekas mencuci kedelai. Untuk air rendaman kedelai ini diberikan kepada orang yang memiliki sapi, di mana untuk dibuat minum sapi sehingga tidak mencemari lingkungan dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Untuk limbah yang kedua yaitu air bekas cucian kedelai, di sini air ini tidak memiliki bau ataupun efek yang cukup berat kepada lingkungan, sehingga air ini mengalir ke selokan dan langsung menuju ke sawah. Aspek yang selanjutnya yaitu aspek finansial, di mana analisis aspek finansial mempunyai tujuan untuk menganalisis suatu usaha atau bisnis berdasarkan segi keuangannya. Terdapat 3 kriteria investasi yaitu Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Net BC Ratio. Perhitungan dimulai pada awal tahun berdirinya usaha Ibu Munfaatin ini, yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Perhitungan NPV dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah keuntungan bersih yang diperoleh selama periode usaha. Tingkat suku bunga yang digunakan adalah 8% menurut Bank Indonesia tahun 2021. Dapat diketahui bahwa hasil perhitungan NPV yang dihasilkan oleh usaha tempe Ibu Munfaatin sebesar Rp207.242.930, di mana nilai ini merupakan nilai positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini layak secara finansial untuk dijalankan. Perhitungan IRR suatu kelayakan dapat diketahui dengan membandingkan nilai IRR dengan nilai diskon faktor, dan di sini nilai diskon faktor adalah 8%. Dari perhitungan diketahui bahwa usaha tempe Ibu Munfaatin didapatkan nilai IRR pada tahun 2017 sampai tahun 2021 sebesar 398%. Nilai tersebut lebih besar daripada nilai suku bunga yaitu 8%, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha ini layak untuk dijalankan. Perhitungan yang terakhir yaitu dengan menghitung nilai net BC, di mana net BC dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai dari NPV positif dan NPV negatif. Nilai dari NPV positif sebesar Rp211.327.930 dan nilai NPV negatif yaitu Rp4.085.000. Dan didapatkan hasil bahwa nilai net BC sebesar 51,73, di mana lebih besar dari 1, yang artinya usaha tempe Ibu Munfaatin layak untuk dilakukan investasi. Ditinjau dari aspek hukum bahwa usaha ini belum memiliki izin apapun seperti NIB, nomor induk berusaha, NPWP, PIRT, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan pemilik usaha merasa bahwa skala usahanya masih kecil dan belum memerlukan hal tersebut. Selain itu juga, pemilik usaha enggan untuk mengurusnya karena dianggap sulit dalam prosesnya. Aspek yang terakhir yaitu aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam aspek sosial, usaha ini mempunyai dampak seperti penyerapan tenaga kerja meskipun belum begitu besar. Selain itu, pemilik usaha juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yaitu dengan memberikan tempe kepada pondok pesantren. Selain itu juga, pemilik usaha juga bekerja sama dengan pihak PKH dalam penyediaan bahan untuk penyaluran bantuan berupa bahan pangan yaitu tempe. Untuk aspek ekonomi, di mana usaha ini menjadi penghasilan bagi pemilik usaha dan juga masyarakat yang bekerja di tempat tersebut. Untuk pengaruh terhadap aspek budaya, usaha ini tidak memiliki pengaruh yang cukup besar untuk lingkungan sekitarnya. Namun dalam penentuan bauran produk, yaitu untuk menentukan harga, usaha ini mengikuti budaya dari masyarakat sekitar, yaitu lebih mementingkan harga. Dengan itu, maka pemilik usaha dapat menetapkan harga yang standar atau terjangkau dan banyak diinginkan oleh konsumen. Karena jika menjual harga di atas harga biasanya yang dibeli oleh konsumen, maka konsumen akan enggan untuk membelinya dan memilih untuk membeli di orang lain. Sekian penjelasan saya mengenai mini riset studi kelayakan bisnis pada usaha tempe Ibu Munfaatin. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.